Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu. Hari ini kita akan membahas saham SCPI atau Organon Pharma Indonesia Tbk. Sesuai dengan judul ya, bagi-bagi dividen tapi kok nggak bisa beli. Oke, alasan yang pertama, kita bahas dulu perusahaan ini ya. Perusahaan ini bergerak dalam bidang apa? Mari kita bedah dulu. Oke, perusahaan PT Organon Pharma Indonesia Tbk ini bergerak dalam bidang pengolahan, pengemasan, dan pengembangan produk farmasi untuk konsumsi manusia dan hewan. Atau bisa dibilang dia produksi obat ya, obat untuk diabetes. Nah, kalau kita scroll lagi ke bawah, perusahaan ini cukup udah lama juga ya, 1975 di sini beroperasi secara komersial pada bulan Januari 1975. Induknya ini ada di Amerika Serikat ya, yaitu Merck & Co. Nah, di sini shareholdernya Organon LCC ya. Untuk sekarang ya, mencatatkan saham sebesar 98,7%. Dan sisanya adalah masyarakat, yaitu 1,3%. Oke, kenapa saham ini kita tidak bisa beli? Nah, saham ini sudah disuspend oleh bursa sejak lumayan cukup lama ya. Saham ini sudah disuspend oleh bursa itu sejak 22 Maret 2013. Resmi dihentikan dengan harga terakhir yaitu 29.000 rupiah per lembar atau 29 juta per satu lot. Nah, kok bisa saham ini bisa disuspend? Oke, nanti kita bahas di akhir. Kita ke fundamentalnya dulu ya. Kita bahas fundamentalnya. Oke, statistiknya secara laporan keuangan ya, dari tahun 2020 sampai 2022 perusahaan ini terus mencatatkan laba meskipun di tahun 2021 ada penurunan yang cukup drastis ya. Tapi di tahun 2022 ini sepertinya perusahaan ini udah pulih lagi mencatatkan laba sesuai yang diharapkan perusahaan ya. Dari kuartal 1 sampai kuartal 3 tahun 2022, perusahaan ini sudah mencatatkan laba yang cukup signifikan ya. Nah, kita bahas satu persatu. Current PE rasionya ada di 0,39 ya. Ini untuk current, berarti untuk sekarang ya. Terus current PE rasionya di 0,48. Ini pasti kecil, tapi teman-teman nggak akan bisa beli saham ini lagi gitu kalau misalkan bursa belum buka suspendnya gitu. Nah, current price to sell-nya 0,05, current price to book value-nya di 0,39, atau current book value-nya untuk hari ini seharusnya harga saham ini sudah dihargai di 325.696 ya, berdasarkan laporan keuangan dan laba-laba dia gitu ya. Ini cashnya juga lumayan cukup gede, ada 64 miliar, total aset udah 1,6 triliun. Ini dengan hutang yang tidak terlalu besar juga ya, cuman jadi asetnya ini bisa menutupi hutangnya gitu. Ya, secara fundamental perusahaan ini seandainya dibuka suspendnya, perusahaan ini sangat menarik ya.
bahkan saya sendiri mungkin akan beli sahamnya kalau misalkan bursa buka suspendnya gitu. Pertama, karena ya sahamnya sedikit gitu, cuma 1%, berarti barangnya nggak ada gitu. Kalaupun dibuka suspendnya ya udah pastilah harganya pasti naik gitu. Terus secara fundamental ya memang perusahaan ini bagus gitu, terus mencatatkan laba dan lain sebagainya, dan nggak ada masalah ya, karena memang book value-nya masih kecil dan lain sebagainya. Nah, yang membuat saya menarik juga kemarin itu di corporate action-nya SCVI ini tercatat di tahun 2022 bulan November kemarin bagi dividen sebesar Rp45.000 per saham. Itu artinya dia bagi dividen 100% lebih dari harga sahamnya. Memang sebenarnya ini bukan hal yang wah gitu ya, karena memang di Bursa Efek Indonesia itu banyak sekali ya. Contoh kemarin di TMG, kalau teman-teman beli di harga 10.000 bagi dividen 8.000 itu kan udah 80% juga ya. Jadi ya di bursa ini selama kita buy di waktu yang tepat dan kita hold sampai harga sahamnya naik, ya memang returnnya juga cukup menjanjikan juga ya. Jadi di Bursa Efek Indonesia ini bukan hal yang tidak mungkin hal-hal ini bisa terjadi ya. Oke, balik lagi ke suspensi. Apa sih itu suspensi? Jadi suspend itu simpelnya gini. Jadi pemberhentian perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Jadi teman-teman nggak bisa jual atau beli saham itu di Bursa Efek Indonesia. Kenapa gitu? Menurut surat keputusan direksi PT Bursa Indonesia ada 3 hal ya yang dapat melakukan suspensi berdasarkan satu, permintaan Bursa Efek yang bersangkutan, kedua, sanksi oleh Bursa Efek, dan ketiga adalah perintah dari BAPEPAM dan lembaga keuangan. Nah, kita bahas satu dulu, permintaan anggota Bursa Efek yang bersangkutan. Suspensi berdasarkan permintaan dari anggota Bursa Efek sendiri dapat dilakukan dengan ketentuan bahwa permohonan diajukan selamat-lambatnya 20 hari bursa sebelum tanggal efektif suspensi diminta oleh anggota Bursa Efek yang bersangkutan. Ya, jadi ya 20 hari sebelum efektif disuspend, jadi harus mengajukan ya, anggota bursa harus mengajukan kalau mau disuspend. Nah, ini yang kedua adalah sanksi oleh Bursa Efek Indonesia. Yang pertama itu Breaks Over System yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan nomor 3A tentang keanggotaan bursa. Jadi tidak taat aturan ya. Anggota bursa tidak mempunyai sarana prasarana perangkat remote trading anggota Bursa Efek. Ya, jadi ini masih belum jadi terbatas. Modal sendiri atau ekuitas negatif berdasarkan laporan keuangan tahunan, laporan keuangan tengah tahunan, atau laporan keuangan triwulan. Jadi ya laporan keuangannya minus-minus terus gitu, rugi-rugi terus. Laporan keuangan audit tahunan yang mendapat opini adverse atau disclaimer. Jadi ya laporan audit tahunan juga dari auditor eksternal ini mempengaruhi ya. Hal-hal yang menurut pertimbangan bursa dapat dikenakan sanksi suspensi. Oke. Kalau dari perintah dari BAPEPAM atau lembaga keuangan, itu biasanya alasannya mengenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagai pemerataan perdagangan efek. Jadi aneh tuh, biasanya sahamnya naik terus dan lain sebagainya gitu. Mengatakan pembatasan kegiatan usaha sebagai perantara perdagangan efek, menghentikan sementara kegiatan usaha perantara perdagangan efek dinyatakan gagal bayar oleh KPEI ya, diajukan valid oleh BAPEPAM dan lembaga keuangan. Jadi kalau misalnya perusahaan bangkrut itu juga bisa kena suspend ya sahamnya. Oke, alasan untuk
kita bahas kronologisnya deh. Kronologi saham obat ini ya, SCVI ini kenapa bisa disuspend di tanggal 22 Maret 2013, yaitu harga terakhirnya di 29.000 per lembar. Saham SPCI ini dimiliki publik sebanyak 10% ya, yang rencananya akan dibeli seharga 100.000 per lembar. Nah, jadi di sini juga tercatat juga ya, ada tapi di sini tahun 2016 nih. Aksi ini membuat SPCI merogoh kocek sebesar 3891 miliar. 38,91 miliar. Jadi realisasinya tender offer ini ya, di sini valid date-nya di tahun 2016 ya. Namun nyatanya proses ini di listing itu mengalami jalan buntu, sehingga induk usaha yang ada di Amerika, yang tadi ya, induk usahanya yang dari Amerika itu, yang organon NCO itu di profil tadi ya, gagal, yang akhirnya sahamnya dimiliki publik berkurang, itu sisanya itu tadi 1,3%-an ya. Jadi karena dia gagal tuh nggak kebeli semua si sahamnya itu, jadi ya masih dimiliki publik di 1,3% ya. Dan saham yang beredarnya itu 3,6 juta. Maaf, dikoreksi ya. Dividen interim ya yang kita bahas di sini tuh bukan dividen finalnya, tapi dividen interimnya, yaitu 45.000 atau 162 miliar. Dan jumlah saham yang beredar itu 3,6 juta saham. Jadi kalau dibagikan itu sekitar 45.000 rupiah per lembar saham. Jadi tadi di tahun 2012 si SCVI ini berencana melakukan ini ya, melakukan aksi corporation, yaitu dia mau buyback sahamnya ya senilai 100.000, tapi ternyata masih dimiliki oleh masyarakat ya, karena memang tidak semua, itu sekitar 1,3%, yang akhirnya disuspend oleh bursa ya di tanggal 20 tadi ya, di tanggal 23 Maret 2013 ya. Jadi perusahaan ini baik atau tidak, secara gambaran besar atau secara garis besar perusahaan ini sangat baik ya menurut saya, karena perusahaan ini terus menghasilkan laba dan terus bertumbuh juga. Nah, andai perusahaan ini tidak disuspend oleh Bursa Efek Indonesia, saya rasa saham SCVI ini sudah terbang ya, karena pertama yaitu tadi jumlah saham yang beredar di marketnya itu sangat sedikit, yaitu cuma 1,3%, ditambah lagi valuasinya yang memang secara valuasi memang murah gitu, dengan jumlah keuntungan dan aset yang dia miliki ya memang sangat murah gitu. Oke, sekian dulu video kali ini. Kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.